Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-barakat wal khairat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dan radio swasta dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat serta nikmat kesempatan sehingga kita sama-sama bisa melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan salat yang telah kita kerjakan tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu masih dalam kajian rutin kita yang membahas seputar problematika pembagian harta warisan di dalam Islam, di mana bicara tentang masalah hukum waris, kita bicara tentang masalah hukum yang sangat detail yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dalam surat An-Nisa ayat ke-11, ayat ke-12 dan ayat 176, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara detail terkait dengan porsi masing-masing ahli waris. Ada yang berhak mendapatkan porsi 1/2 daripada harta peninggalan almarhum, ada yang berhak mendapatkan bagian 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Dan juga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu bicara tentang masalah hukum warisan ini juga termasuk salah satu ilmu yang mana kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk mempelajarinya. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadisnya menyebutkan, ta'allamul fara'id wa 'allimuhun nas, pelajarilah ilmu faraid atau ilmu waris dan ajarkanlah kepada yang lainnya. Fa'innaha nisful ilm, sesungguhnya dia adalah setengah daripada ilmu. Wa huwa yunsa, lalu Rasulullah mengatakan ilmu ini termasuk ilmu yang dilupakan. Jadi enggak banyak orang yang membahas dan mengkaji terkait tentang masalah ilmu faraid ini. Bahkan para dai sekalipun ini sangat sedikit yang konsen berkaitan dengan masalah hukum waris ini. Maka tadi Rasulullah menyebutkan ilmu ini termasuk ilmu yang dilupakan. Dan tidak hanya itu, wa huwa awwalu syai'in yunzabu min ummati, bahkan ilmu ini termasuk ilmu yang paling awal dicabut daripada umatku, kata Rasulullah. Bagaimana dicabutnya sebuah ilmu? Kita sering mengulang-ulang ini. Dicabutnya sebuah ilmu ketika terjadi dua kondisi. Yang pertama, ketika orang tidak ada yang mau belajar berkaitan dengan ilmu tersebut. Yang kedua, Allah wafatkan orang yang faham. Jadi kalau dua hal ini terjadi, orang banyak mau belajar, cuek terhadap ilmu tersebut, dan yang kedua Allah wafatkan orang yang faham, maka seakan-akan ilmu ini pelan sedikit-sedikit sudah ditali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sebuah ilmu itu dicabut, ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Wa tadhharul fitan, akan banyak timbul fitnah-fitnah. Apalagi bicara tentang masalah harta, yang mana Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam Al-Qur'an mensifati harta itu, salah satu sifat harta itu adalah fitnah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, tempat kita diuji.
tempat kita dicoba. Kadang-kadang ketika enggak ada harta, dia rajin ibadah, ya, silaturahim lancar, gemar ibadah, taat ibadah. Tapi ketika sudah ada harta, Allah coba. Kadang-kadang ada orang yang dilalaikan dengan hartanya sampai-sampai dia enggak mau mengerjakan sholat berjamaah, sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan perdagangannya, sampai-sampai dia na'udzubillah kadang-kadang meninggalkan sholat. Ada orang yang gara-gara harta, yang sebelumnya dia selalu silaturahim antara abang beradik, karena masalah sepetak tanah harta peninggalan orang tua sudah bergaduh, sudah ribut satu dengan yang lainnya, sudah saling menfitnah, tidak lagi ngomong-ngomong, tidak lagi silaturahim sampai bertahun-tahun. Akan kita sering mengulang-ulang ini. Bukan hanya sampai di tahap itu saja, bahkan mereka menanamkan kebencian kepada generasi berikutnya, ditanamkan kebencian kepada anak-anaknya. Bahkan tidak hanya itu, ada yang sampai pukul-pukul, dan na'udzubillah ada yang sampai tumpah darah. Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu jangan pernah kita melupakan ilmu tersebut, sebagaimana Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mempelajari ilmu ini. Dan pentingnya ilmu faraid ini, ya, sampai-sampai para ulama menyebutkan, pelajarilah ilmu faraid ataupun ilmu waris, fa innaha min dinikum, karena dia adalah bagian daripada agama kita. Jadi jangan ketika ada orang meninggal, lalu ketika disinggung masalah harta warisan, jangan kita sensitif. Kadang-kadang ada sebagian orang tua ataupun sebagian orang ketika disebutkan berkaitan dengan harta peninggalan almarhum itu sensitif. Atau apa bilang masalah harta, ini tanah masih basah, ya, tanah mentang mirah, dalam bahasa Aceh. Ya. Padahal penetapan dan penentuan ahli waris itu berlaku kapan? Ketika adanya yang meninggal dunia. Kita enggak bicara masalah harta warisan ketika hidup almarhum. Ketika seseorang masih hidup, itu enggak ada bicara masalah warisan. Tapi kapan berlaku masalah warisan? Ketika meninggal seseorang, ketika meninggal si pewaris, maka di sana ada masalah warisan. Dan sebagaimana kita telah mengulang bahwasanya ada beberapa hal berkaitan dengan rukun dan syarat-syarat pewarisan, yang mana rukun itu adalah ketika ada pewaris, yang kedua ada pewaris dan ada harta yang ditinggalkan, itu rukun warisan. Sedangkan nanti syarat pewarisan, yang pertama meninggalnya si pewaris. Berarti kalau ada orang masih hidup, ketika dia misalkan berbicara ataupun dia berbincang dengan temannya, dia bilang seperti ini, saya sudah bagi harta warisan untuk anak-anak saya. Kenapa demikian? Ya, biar nanti kalau saya meninggal enggak ribut-ribut mereka. Maka ini dalam konteks fikih itu adalah ungkapan yang salah. Karena kenapa? Enggak cukup syarat. Apa syaratnya? Harus meninggal dulu. Jadi syaratnya harus meninggal dulu. Berarti kalau ada orang bagi-bagi harta semasa hidup, berarti itu masalah hibah, pemberian semasa hidup, ataupun disebut dengan wasiat. Nah, nanti akan kita bahas sedikit berkaitan dengan hukum wasiat. Karena bicara wasiat, bicara hibah, bicara warisan, ini ada tiga istilah hukum, tiga istilah fikih yang berbeda konsekuensi hukumnya. Jadi ada hibah, ada wasiat, dan ada warisan. Baik. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu tadi kita menyebutkan dalam syarat pewarisan itu harus meninggal pewaris. Yang kedua, hidupnya ahli waris ketika meninggal pewaris. Jadi hidupnya ahli waris ketika meninggal si pewaris. Maka ini juga sering terjadi kesalahan di masyarakat. Kadang-kadang ketika meninggal almarhum tahun, katakanlah kita contohkan tahun 2015, meninggal almarhum orang tua ataupun ayah kandungnya meninggal dunia. Almarhum meninggalkan 4 orang anak.
Kita katakanlah misalkan dalam contoh ini 4 orang anak semua laki-laki. Nah, dan kebiasaan kita sebagian ataupun kebiasaan banyak orang ya, termasuk di Indonesia ini, ketika meninggal dunia itu tidak bagi dulu. Kadang-kadang mereka menangguhkan sampai bertahun-tahun, ada yang sampai 5 tahun, ada yang sampai 10 tahun. Bahkan karena penundaan dalam waktu yang lama itu menyebabkan di antara 4 orang anak yang ditinggalkan oleh almarhum ada yang meninggal dunia. Dikatakanlah meninggal almarhum orang tuanya tadi 2015, belum difaraidkan sampai 2023 meninggal anak pertama misalkan. Nah, baru sekarang mau dibagi ini. Maka pertanyaannya, apakah yang sudah meninggal ini tetap kita hitung bagiannya? Iya. Karena sekali lagi penentuan ahli waris adalah ketika meninggal almarhum orang tua, bukan ketika mau bagi. Karena ketika bagi kadang-kadang seperti tadi itu terjadi penundaan dalam waktu yang lama sehingga menyebabkan ada di antara ahli waris yang meninggal dunia, dan ini dikenal dengan istilah dalam fiqh warisan ataupun dalam permasalahan ilmu faraid adalah masalah al-munasakhat ya, ataupun tumpang tindih dalam masalah pewarisan ataupun kematian berlapis. Jadi belum difaraidkan harta orang tua, ada di antara anaknya yang meninggal dunia lagi. Maka sekali lagi penentuannya kapan? Ketika meninggal almarhum 2015, siapa yang masih hidup? Oh, 4 orang anaknya masih hidup semua, maka semua mereka berhak. Jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, karena kita bicara tentang masalah syarat tadi adalah hidupnya ahli waris ketika meninggalnya si pewaris. Dan juga jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ada kasus beberapa waktu yang lalu ditanyakan kepada kami, di mana kasus ini juga persis terdapat dalam kitab yang kita bahas ini, yaitu kitab Ahkam Al-Mawaris ya. Jadi kitab masalah hukum warisan, ada 1400 masalah kasus warisan ya. Dirasat tatbiqiyah, di mana di sini studi istilahnya dalam penyelesaian kasus ya, yang dikarang oleh Dr. Muhammad Taha Abu Ala Khulaifah. Jadi salah seorang doktor di Mesir yang mana konsen berkaitan dengan ilmu faraid. Jadi ada dalam kitab ini 1400 masalah kasus warisan. Kalau kita hitung banyak juga, ribuan kasus ya. Di dalam kitab ini ada terdapat 1400 masalah warisan yang dikarang oleh Syekh Dr. Muhammad Taha. Dan yang ditanyakan kepada kami persis yang terdapat dalam kitab ini, ketika seorang meninggal dunia, meninggalkan bintun ataupun seorang anak perempuan, lalu almarhum memiliki cucu perempuan dari anak laki-laki, yang mana anak laki-lakinya ini sudah duluan meninggal dari orang tua. Jadi orang tuanya ketika hidup punya 2 orang anak, 1 laki-laki, 1 perempuan. Anak laki-lakinya ini duluan meninggal dari orang tua, dan anak laki-lakinya punya keturunan yaitu anak perempuan ataupun cucu perempuan dari anak laki-laki dari almarhum ya. Jadi almarhum punya anak perempuan 1 orang dan ada 1 cucu perempuan dari anak laki-laki yang sudah duluan meninggal dunia. Lalu almarhum punya 1 orang saudara laki-laki kandung, abang daripada almarhum ataupun adiknya yang laki-laki. Ini bisa terbayang ya. Jadi almarhum meninggalkan 1 anak perempuan, kemudian ada 1 cucu perempuan daripada anak laki-laki yang sudah duluan meninggal, kemudian almarhum punya saudara laki-laki kandung. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita menetapkan bagian ahli waris tentu harus didasari dengan ilmu. Jangan langsung kita mengatakan dengan dalam kasus ini, oh anak perempuan dapat, cucu perempuan dari anak laki-laki enggak dapat. Nah, itu salah. Pernyataan yang salah. Kita harus tahu landasan hukumnya. Jadi jemaah yang muliakan oleh Allah SWT,
ketika kita menentukan bagian daripada ahli waris, yang pertama, untuk satu orang anak perempuan ia mendapatkan porsi 1/2 ya. Jadi kalau almarhum meninggalkan satu orang anak perempuan, maka bagiannya adalah an-nisfu, yaitu 1/2 dari total harta peninggalan almarhum. Lalu kalau ditanya, Ustaz, dari mana kita tahu itu? Mana landasan hukumnya? Mana dalilnya? Bisa kita buka dalam surat An-Nisa ayat ke-11. Jadi An-Nisa ayat ke-11 Allah menyebutkan tentang porsi bagian anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum, dan juga untuk orang tua almarhum kalau mereka masih hidup. Kalau orang tua almarhum masih hidup. Jadi disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-11, wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Jadi kalau hanya satu anak perempuan semata wayang, tidak ada anak laki-laki, maka dia mendapatkan bagiannya adalah nisfu, 1/2. Jadi kalau ada 600 misalkan harta peninggalan orang tua, setelah dikurangi hutang piutang dan setelah dikurangi wasiat, maka setengahnya berapa? 300. Maka untuk seorang anak perempuan dia mengambil porsi 300 juta dari 600 harta peninggalan almarhum, 600 juta. Kemudian untuk cucu perempuan dari anak laki-laki, apakah dapat hak? Dapat. Berapa porsinya? Dia mendapatkan porsi 1/6, menyempurnakan 2/3. Karena ingat, bagian perempuan yang paling banyak itu adalah 2/3 ya. Makanya tadi Rasulullah sebutkan dalam hadis apa? Pelajarilah ilmu faraid ya, dan ajarkanlah kepada yang lain, fa innaha nisful ilm, sesungguhnya dia adalah setengah daripada ilmu ya. Jadi kita juga harus paham tentang matematika dasar. Ini sering juga kita sampaikan ini, tentang misalkan dari porsi bagian masing-masing ahli waris, antara bagian setengah dengan 2/3 ya. Kadang-kadang masih banyak yang jawab setengah lebih banyak daripada 2/3 ya. Padahal banyak 2/3 ya. Kita ilustrasikan, kalau misalkan ada satu semangka dibagi 2, itu namanya setengah. Tapi kalau disebutkan 2/3, berarti ada 2 buah semangka dibagi 3 di 2/3, maka lebih banyak 2/3. Maka secara hitungan matematikanya ada selisih 1/6. Sehingga ketika almarhum tadi ada meninggalkan satu anak perempuan yang porsinya dia mendapat bagian 1/2, lalu almarhum meninggalkan cucu perempuan daripada anak laki-laki yang sudah duluan meninggal daripada orang tuanya, maka untuk cucu perempuan dari anak laki-laki ini dia mendapatkan porsi 1/6, menyempurnakan 2/3 bersama dengan seorang anak perempuan. Jadi ini berkaitan dengan bagian daripada cucu perempuan dari anak laki-laki yang sudah duluan meninggal dunia. Kemudian untuk saudara laki-laki kandung, abang daripada almarhum ataupun wali istilahnya, katanya wali, itu mendapatkan asabah ya, dia mendapatkan sisa. Berarti setelah dikurangi setengah untuk anak perempuan 1 orang, kemudian 1/6 untuk cucu perempuan dari anak laki-laki yang sudah duluan meninggal dunia, maka sisanya adalah untuk saudara laki-laki kandung. Nah, berkaitan dengan dalil ataupun landasan hukum, kenapa wali ataupun saudara laki-laki kandung daripada almarhum, abang daripada almarhum ataupun adiknya yang laki-laki mendapatkan asabah? Karena berdasarkan hadis Rasulullah SAW, alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fali awla rajulin dzakarin. Diberikanlah bagian pokok kepada yang berhak menerimanya, adapun sisa itu diberikan kepada laki-laki yang dekat hubungannya dengan almarhum. Maka dalam kasus ini
Laki-laki yang dekat hubungan kekerabatan dengan almarhum hanya saudara laki-laki kandung. Tadi sebenarnya perempuan semua kan, anak perempuan, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki. Anak laki-laki sudah duluan meninggal, ya. Kemudian ada saudara laki-laki kandung. Maka dalam hal ini beri bagian pokok kepada yang berhak menerimanya. Anak perempuan dapat setengah, cucu perempuan dari anak laki-laki dia dapat porsi 1/6, sedangkan untuk saudara laki-laki kandung dia mendapatkan asabah ataupun sisa. Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh langsung. Kadang-kadang ada sebagian orang mengatakan seperti ini. Untuk anak perempuan dia dapat setengah, untuk cucu laki-laki ataupun cucu perempuan dari anak laki-laki dan anak perempuan katanya enggak dapat. Karena kenapa? Orang tuanya sudah duluan meninggal ataupun istilahnya sudah patah hati, ya. Sisanya diberikan semua buat asabah, buat wali. Maka ini adalah ungkapan ataupun masalah yang ataupun penyelesaian yang keliru. Maka karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebagaimana kita pernah menyebutkan ketika kita membahas tentang bab al-hajab, siapa yang menghalang, siapa yang dihalang dalam masalah pewarisan, sampai-sampai para ulama ilmu faraid itu menyebutkan apa? Tidak halal ataupun haram bagi siapa yang tidak faham tentang masalah bab hijab, siapa yang menghalang, siapa yang dihalang dalam masalah ilmu faraid, untuk memberikan fatwa tentang masalah faraid. Karena kenapa? Dikhawatirkan dia akan mengharamkan hak kepada orang yang seharusnya berhak. Dalam kasus tadi misalkan dia menyebutkan apa? Oh, anak perempuan cucu ya, cucu perempuan enggak dapat, ya. Berarti dia mengharamkan hak kepada orang yang berhak. Jadi ini bahaya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan makanya disebutkan tadi haram. Ya, kalau haram itu ketika dikerjakan berdosa, ya. Dan sama dengan dia memakan hak saudaranya, sama dengan dia memakan hak orang lain. Maka dalam konteks ketika seseorang memakan hak orang lain, ini bahaya sekali. Banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang bahaya mengambil hak orang lain. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW disebutkan, hadis riwayat daripada Ahmad dan Abu Daud serta At-Tirmizi, menyebutkan apa? La ya'khudh ahadukum 'asa akhihi la'iban aw jaddan. Janganlah salah seorang di antara kamu mengambil tongkat saudaranya baik secara main-main ataupun secara serius. Faman akhadha 'asa akhihi falyaruddaha ilaihi. Maka barang siapa di antara kalian yang mengambil tongkat saudaranya, maka hendaklah dia mengembalikan kepada pemiliknya. Jadi tingkat tongkat saja, ya, itu enggak boleh kita ambil. Apalagi nanti ada hak tanah, apalagi nanti ada uang dan lain sebagainya. Kemudian juga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis dari Umamah, hadis secara marfu' disebutkan, man iqtata'a haqqa imri'in muslimin bi yaminih faqad awjaba Allahu lahu an-nar wa harrama 'alaihi al-jannah. Jadi barang siapa yang mengambil harta saudaranya dengan sumpahnya. Kadang-kadang ada orang yang berani sumpah, ya, demi Allah di situ ada hak saya, padahal dia sudah tahu dia haknya sudah diberikan dulu dan sudah dijual, ya. Tapi dia bersumpah lagi, dia bawa nama Allah, demi Allah di situ ada hak saya. Maka ketika dia bersumpah, dia bawa nama Allah untuk zalim terhadap hak orang lain, maka dalam hadis ini Rasulullah katakan faqad aujaballahu lahun nar. Maka Allah mewajibkan dia masuk neraka. Wa harrama alaihi al-jannah, dan Allah mengharamkannya masuk ke dalam syurga. Kenapa? Karena dia bawa nama Allah untuk zalim terhadap hak orang lain, ya. Jadi ini bahkan nauzubillah beberapa waktu yang lalu ada yang sempat ketika kita melakukan mediasi masalah warisan, lalu ada di antara ahli waris yang mengatakan, Ustaz, hak saya pokoknya rumah ini Ustaz, urusan saya makan haram itu urusan saya,
Urusan saya masuk neraka itu urusan saya. Nauzubillah. Nah, orang yang kena ya. Dia kira masuk neraka itu kayak masuk ke sauna kan? Ya. Coba kita ambil satu korek, kita taruh aja di telapak tangan kita, nggak sanggup. Bahkan paling rendah neraka itu ketika kita injakkan kaki kita, mendidih otak kita. Baru kita injak saja, baru mendidih otak kita. Maka ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian juga dalam hadis yang sering kita sampaikan tentang mengambil hak tanah, walaupun itu hanya sejengkal. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, man akhadha shibran minal ardi zulman, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, fa innahu yutawwaquhu yaumal qiyamati min sab'i aradin, maka Allah akan menggulungkan ataupun memberikannya beban, mengalungkan beban 7 lapis bumi kepadanya. Ya. Jadi coba kita bayangkan, ya. Mungkin pernah kita sampaikan bahwasanya kalau kita ada orang yang meninggal dunia, kita gotong jenazah itu beramai-ramai, baru kita bawa berapa ratus meter, kita nggak sanggup tahan, kita pengen diganti oleh yang lain, tukar aja. Ya. Ini apalagi ketika kita mengambil hak sejengkal tanah secara zalim, kita akan menanggung beban seberat 7 lapis bumi. Ya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini jangan kita main-main berkaitan dengan mengambil hak orang lain. Bahkan juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan, man kanat lahu madlamatun li ahadin min 'irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm. Jadi barang siapa yang pernah menzalimi seseorang, baik kehormatannya, maknanya kadang-kadang ada orang fitnah orang lain. Ya. Berapa waktu yang lalu kita pernah mendengar sebuah berita yang viral ketika diumumkan di toa masjid ada, katanya ya, diumumkan di toa masjid ada orang tua yang menzinai anaknya sendiri. Itu diumumkan di toa masjid. Lalu orang semua beramai-ramai dia pukul orang tersebut. Ya, enggak ada tabayun, enggak ada apa-apa, padahal dia tidak pernah melakukannya. Tidak pernah melakukan perbuatan yang jahat seperti itu. Maka ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT sama dengan dia menzalimi kehormatan seseorang, memfitnah seseorang. Maka tadi Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang pernah menzalimi seseorang, baik kehormatannya maupun yang lainnya, ataupun dengan hartanya, dia mengambil harta orang lain, maka mintalah dihalalkan hari ini, ya, qabla an la yakuna dirham ataupun dinarun wala dirham, sebelum datang hari yang ketika itu tidak ada dirham dan dinar, nggak manfaat lagi harta kita, nggak bisa kita sogok orang lain. Ya. Di hari akhir nanti itu nggak berlaku lagi. Jadi kalau kita pernah menzalimi orang, baik kita menzalimi kehormatannya ataupun kita zalimi dengan merampas hartanya dan lain sebagainya, maka mintalah kehalalan hari ini, minta maaf. Ya. Wa in kana lahu 'amalun salihun ukhidha minhu biqadri mazlamatihi. Maka di hari akhir nanti apa? Jika ia memiliki amal soleh, maka diambillah amal solehnya sesuai dengan kezaliman yang pernah dilakukannya. Jadi kalau zalimnya besar, maka pahala yang diambil, pahala amal-amal solehnya besar juga diambil. Ya. Ada juga kadang-kadang orang berbuat zalim, kecil dia buat, tapi ramai, banyak orang yang dizalimi, sama juga, ya, akan diambil pahala-pahalanya. Fa in lam takun lahu hasanat ukhidha min sayyiatihi sahibih fa humila alaihi. Lalu ketika ada orang yang pernah buat zalim pada orang lain dan dia sendiri enggak ada amal saleh, ketika si A merampas orang lain, ketika si A menzalimi kehormatan orang lain, dia sendiri enggak ada amal saleh, ya, maka kelak di hari akhir nanti dia akan mengambil dan dia akan menanggung dosa orang yang pernah dia zalimi tersebut. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini bahaya sekali ketika ada orang yang mengambil hak orang lain. Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, tentu ini perlu kita ulang-ulang agar kita sadar
bahwasanya ketika kita menzalimi hak orang lain dengan kita menahan-nahan, kadang-kadang ada sebagian ahli waris, ada satu orang ahli waris ya, pokoknya nggak boleh jual-jual nih, tapi dia sendiri menikmati hasilnya nggak dibagi untuk ahli waris yang lain. Berarti ini sama dengan dia memakan hak saudaranya. Maka dalam hal ini hati-hati, minta kehalalan hari ini, minta dimaafkan. Jangan sampai di hari akhir nanti amal soleh yang telah kita bina hari ini, yang telah banyak kita lakukan, di hari akhir nanti akan kita transfer kepada orang-orang yang pernah kita zalimi, karena dia enggak ridha, karena dia tidak ikhlas dalam memberikan ini. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, tentu penting kita sama-sama mempelajari ilmu faraid ini agar kita mengetahui yang mana yang menjadi hak kita, yang mana yang menjadi hak orang lain. Karena sekali lagi bicara ilmu faraid itu kita bicara 4 poin saja. Yang pertama apa? Siapa yang menjadi ahli waris? Yang kedua, siapa bukan ahli waris? Yang ketiga, berapa bagian ahli waris? Dan yang keempat, bagaimana cara pembagiannya? Itu 4 poin saja. Siapa ahli waris, siapa bukan ahli waris, berapa porsinya, dan bagaimana cara pembagiannya. Maka ini saja poin daripada ilmu faraid yang akan kita pelajari. Termasuk dalam kitab ini ada 1400 kasus berkaitan ilmu faraid, yang mana kita menjelaskan dan ini dalam hal ini menentukan berapa porsi bagian masing-masing ahli waris. Jangan sampai kita menzalimi satu dengan yang lainnya, karena di hari akhir nanti Allah Subhanahu wa taala akan minta pertanggungjawaban kepada kita berkaitan dengan harta kita. Min aina tasabahu, dari mana kita peroleh harta itu, wa fima anfaqahu, dan kemana kita habiskan dan belanjakan harta tersebut. Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, lalu kalau ada yang tanya, Ustaz, boleh enggak kami bagi secara kekeluargaan? Yang penting kami enggak ribut-ribut. Boleh. Membagi secara kekeluargaan itu diperbolehkan setelah sebelumnya mereka menyadari bagian secara syariat. Jadi contoh misalkan, ada laki-laki dan anak perempuan, ada almarhum meninggalkan, ada anak laki-laki, 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan misalkan. Maka secara hukum faraid itu laki-laki kan mengambil 2 bagian daripada anak perempuan. Jadi kalau misalkan ada 2 laki-laki, 2 perempuan, jadi harta yang ditinggalkan oleh almarhum semua dibagi 6. Kenapa dibagi 6? Setiap laki-laki mengambil 2 bagian, perempuan 1 bagian. Jadi ini 2:1 sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-11, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unthayain. Jadi untuk laki-laki dia mengambil 2 bagian dibandingkan dengan anak perempuan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, lalu setelah yang laki-laki ini menyadari bagian secara syariat, lalu dia sampaikan kepada adiknya, adik, abang sudah tahu bagian abang ini 2:1 dengan adik, tapi kita nggak usah ribut-ribut ya, kita bagi sama saja ya. Yang penting ini berkah bagi kita. Apakah boleh seperti ini? Boleh, atas dasar apa? Antaradin. Dan ini harus disampaikan oleh seorang ataupun oleh pihak laki-laki, karena laki-laki yang mendapatkan porsi lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ini telah disepakati bersama, jangan lupa dibuat hitam atas putih ya. Karena hansip ngambah ya. Karena banyak kasus yang kita temukan ketika mereka sudah membagi secara lisan saja, tapi nanti bertahun ataupun seiring berjalanan waktu, ada kadang-kadang tanah adiknya ya, ataupun adiknya yang perempuan secara nilai sudah berubah, sudah tinggi nilai tanah adiknya. Maka kadang-kadang orang bisa berubah nanti, lalu ditarik lagi pernyataannya, dek ini harus kita faraid lagi. Kenapa? Ini tanah adik sudah dekat kota nih, ini sudah nilainya sudah berlipat-lipat ya. Nah kadang-kadang orang jadi seperti itu. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ketika sudah ada kesepakatan yang mereka sepakati di antara para ahli waris, ini jangan lupa dibuat hitam atas putih. Karena sekali lagi orang bisa berubah dengan berubah kondisi, dengan berubah keadaan, dan dengan berubah nilai aset warisan yang ditinggalkan oleh almarhum.
Maka ketika sudah ada hitam atas putih yang mereka nanti tanda tangan semua di antara ahli waris bahwasanya telah dilaksanakan pembagian harta warisan secara musyawarah, maka ini tentu menjadi pegangan bagi semua ahli waris. Karena kalau tidak, tentu di sana ada celah syaitan sehingga membuat kegaduhan antara abang beradik, sehingga membuat ribut satu dengan yang lainnya. Karena ingat, syaitan itu enggak mau kita berdamai. Syaitan itu dia enggak senang kalau kita baik-baikan, ya. Syaitan akan buat cara dia goda kita, mungkin enggak dari kita, dari pihak yang lain, ya, pihak ketiga. Baik misalkan keluarga, ya, ataupun dari yang lainnya. Misalkan ketika kita sudah sepakati tadi, tiba-tiba pulang ke rumah cerita sama orang rumah, nanti orang rumah sudah protes, oh bangai hak kau bang, hak abang kan lebih hela, sehingga timbul lagi celah. Ada saja permasalahan. Maka oleh karena itu, ketika ada kesepakatan yang disepakati di antara ahli waris, dan ini jangan kita anggap tabu, ya. Jangan pernah kita anggap tabu, Allah nggak ada roh kuda dulu, ya. Tetap harus kita buat, ya. Tentu ini menjadi komitmen bagi setiap ahli waris bahwasanya ini telah dilaksanakan pembagian secara mufakat dan secara musyawarah, dan ini dibenarkan di dalam syariat. Maka oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, sama-sama kita terus mempelajari ilmu ini, karena sekali lagi setiap harta yang kita dapatkan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita menzalimi hak-hak ahli waris yang lain, apalagi kalau di sana ada hak anak yatim. Karena ketika seseorang menzalimi hak anak yatim, langsung Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang balasan bagi orang-orang yang memakan harta anak yatim. Tidak hanya dia mendapatkan balasan di dunia, tapi juga di hari akhir nanti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, itu sama dengan dia telah makan bara api dalam perutnya. Walaupun hari ini dia bisa makan enak, dia makan dengan hidangan yang mewah, tapi sejatinya dia telah memakan bara api dalam perutnya ketika di sana ada hak anak yatim yang dia makan. Dan tidak hanya sampai di situ. Di hari akhir nanti apa kata Allah? Wasayaslawna sa'ira, dia akan dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Nauzubillah min dzalik. Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan pada malam berbahagia ini tentu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.